Berita malam ini kita akan bahas tentang mereka yang dipanggil yang mulia tapi nggak sesuai sama kelakuannya. Keadilan dipakai buat cari cuan. Dan putusan dijadikan barang dagangan. Jadi wajah peradilan negeri ini lagi-lagi tercoreng. Kasus korupsi kembali jadi tamparan keras. Kali ini melibatkan Ketua Pengadilan Negeri atau PN Kota Depok, Jawa Barat, Iwayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan. Pada Kamis 5 Februari, keduanya tertangkap tangan oleh KPK bertransaksi suap pengurusan perkara sengketa lahan. Kalau penonton jangankan lahan, sesama divisi aja bersengketa. Sengketa aja hidupnya. Mereka dijerat sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Yakni Yohansyah Marwanaya selaku juru sita di PN Depok. Lalu Trisnadi Yulrisman, Direktur Utama PT Karaba Dikdaya atau PT KD. Dan Berliana Trikusuma, Head Corporate Legal PT KD. Khusus untuk Wakil Ketua PN Depok, Bambang, selain dijerat KPK sebagai tersangka suap lahan, dia juga dijerat sebagai tersangka gratifikasi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu bilang informasi soal gratifikasi yang diduga diterima Bambang didapat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Bersumber dari setoran atas penukaran falas senilai 2,5 miliar rupiah dari PT DMV selama periode 2025 sampai 2026. Tumben miliaran. Biasanya kan triliunan. Jangan-jangan korupsi lagi ikutan efisiensi. Sementara itu jubir KPK Budi Prasetyo bilang penerimaan itu masih terus didalami oleh penyidik. Salah satu fokus pendalaman adalah apakah uang itu ada kaitannya dengan jabatan Bambang sebagai hakim. KPK juga akan menelusuri alasan dugaan gratifikasi itu diterima melalui penukaran valuta asing karena ini bisa berpotensi menjadi modus baru untuk menutupi sumber uang. Saking rakusnya koruptor sampai cari-cari modus baru. Rakyat aja mau cari uang, sumbernya susah. Lapangan kerjanya bikin rakyat berlapang dada. Saking lapangnya dada rakyat, bisa jadi lahan sawit tuh. Itu tadi kisah Hakim Bambang. Nah sekarang kita balik bahas masalah utama soal suap sengketa lahan di Depok. Jadi ceritanya perkaranya dimulai saat PT KD memenangkan sengketa lahan dengan masyarakat di Pengadilan Negeri Depok. Lahan itu berlokasi di Tapos Depok, luasnya 6.500 meter persegi. Lapang banget lahannya. Kayak dada rakyat. Ya. Lapang banget. Ya. Disuruh sabar terus. Setelah putusan ingkrah, PT KD ingin agar lahan tersebut segera dieksekusi. Hingga akhirnya permohonan eksekusi dikirimkan ke PN Depok. Tahu ada permohonan itu, Wayan dan Bambang lalu memerintahkan Yohansyah bikin kesepakatan dengan PT KD. Awalnya Wayan dan Bambang meminta uang 1 miliar rupiah. Permintaan itu disampaikan lewat Yohansyah selaku penghubung dengan PT KD. Tapi PT KD nggak bisa menyanggupinya sehingga tarif akhirnya disepakati sebesar 850 juta rupiah. Bisa ditawar. Ada permohonan eksekusi dibanderol, bisa dinego pula. Harga cabai aja susah dinego. Makanya disuruh tanam sendiri. Jadi males gue ngomongin cabai. Ntar ada yang kepedesan. Nah saat OTT ceritanya makin seru. Tim KPK udah kayak orang lagi ngintilin pacarnya. Kemana-mana diikutin. Ke mall diikutin. Ke kantor diikutin. Giliran miskin ditinggalin.
Kalau kamu cari yang kaya, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang sehat, aku puntur. Kita lanjut lagi. Kamis jam 4 pagi, KPK mendapat informasi adanya penyerahan uang yang bakal dilakukan oleh pihak PT KD kepada aparatur PN Depok. Tapi udah ditunggu-tunggu, ternyata belum kelihatan tanda-tanda akan melakukan penyerahan uang. Aksi membuntuti akhirnya lanjut sampai siang. Sekitar pukul 1:30 siang, tim KPK ngintilin staf keuangan PT KD inisialnya ALF. Saat itu ALF lagi tartun, tarik tunai. Tarik tunai duit 850 juta rupiah di salah satu bank di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor. Wih, banyak banget. Tarik tunai 850 juta. Saking banyaknya yang ketarik bukan duit doang, tellernya sampai ketarik. Tellernya sampai teller tuh. Pada saat yang bersamaan, KPK juga memantau pergerakan Trisnadi di kantor PT KD dan Yohansyah di PN Depok. Sejam kemudian, sekitar 2:30 sore, duit 850 juta yang telah diambil ALF dibawa oleh pegawai PT KD berinisial AND. Dan di saat yang sama, Berliana sama satu orang pegawai PT KD lainnya juga lagi OTW meluncur ke lokasi penyerahan uang. Gak lama mobil Yohansyah juga bergerak dari PN Depok ke lokasi yang sama. Sampai jam 6:30 malam, KPK masih terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan kendaraan tersebut. Padahal jam segitu lagi macet-macetnya tuh. Mau pakai strobo nanti viral. Mau kenceng jalannya bolong-bolong. Udah kayak anggaran bolong-bolong. Kayaknya itu anggaran harus diaspal. Biar mulus sampai ke tangan rakyat. Hingga akhirnya jam 7 malam terjadilah penyerahan uang dari pihak PT KD kepada Yohansyah yang menjadi perpanjangan tangan Wayan dan Bambang. Tapi KPK nggak semudah itu menangkap tikus-tikus kuyup ini. Tikus kuyup. Udah kayak abis kena becekan. Kita mau megang aja juga geli tuh. Jubir KPK Budi Prasetyo bilang sebelum diamankan sempat terjadi kejar-kejaran. Bahkan tim sempat kehilangan kendaraan dari PN Depok yang kemudian berhasil diamankan setelah beberapa menit dilakukan pengejaran. Setelah itu KPK geser ke PN Depok untuk mengamankan Bambang. Terus ke kantor PT KD buat mengamankan Berliana dan AND. Habis itu lanjut lagi penelusuran ke Living Plaza Cinere buat menangkap Trisnadi. Secara paralel KPK juga mengamankan Wayan di rumah dinasnya. Hingga kemudian mereka semua diboyong ke Gedung Merah Putih KPK buat diperiksa. Setelah pemeriksaan rampung, Wayan, Bambang, Yohansyah, Trisnadi, dan Berliana main basket. Enggak lah, iya. Mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa itu bukan sekedar pengulangan skandal suap terhadap wakil hakim, tapi penegasan bahwa korupsi masih mencengkram jantung kekuasaan kehakiman. Ketik rek spasi hakim. Terima cash dan tunai. Sama aja kan, cash dan tunai. Kirim sekarang juga. Atau ketemu di titik yang sama. Tidak dipungut biaya tambahan. COD Japri ya. Ironisnya kasus suap PN Kota Depok muncul ketika negara baru saja menaikkan gaji hakim. Penaikan gaji dan tunjangan hakim yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah di tahun 2024 yang kemudian dilanjutkan dengan peraturan di tahun 2025 mengalami kenaikan gaji dan tunjangan yang signifikan hingga 280%. Gaji naik 280% masih nggak jujur. Kalah sama penonton. Udah gajinya nggak naik-naik. Tapi nggak pernah tergoda korupsi. Apa juga yang mau dikorupsi? Lembur aja sepenuh hati. Jabatannya di kantor cukup serem. Raja longsif. Karena kalau Raja Jawa, ya.
Padahal tujuan penaikan gaji selama ini diklaim sebagai salah satu prasyarat memperkuat integritas. Ya logikanya sederhana, kalau kesejahteraan hakim ditingkatkan, hakim bisa tahan godaan. Tapi nyatanya OTT KPK terhadap pentolan PN Depok membuktikan kalau kerakusan gak ada batasnya. Gaji naik, moralitas menukik. Udah kayak kondisi ekonomi. IHSG-nya hijau, rupiahnya melemah. Kan kalau begini saya jadi pengen jasuke. Jagung, susu, salah. Kepo ya. Jagung, susu, kestabilan finansial. Ketika mentalitas sudah berkarat oleh perilaku koruptif, mau gaji setinggi satelit, gak bakal jamin orang bisa jujur. Karena kejujuran itu mahal banget harganya. Kalau mau murah, keluyuran. Nongkrong di flyover. Modal cilok doang lumayan tuh nontonin mobil baris. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah berpendapat bahwa kasus itu menunjukkan kenaikan gaji hakim gak menjamin reformasi sistem peradilan. Dia bilang mau dinaikkan 1000% kalau mereka yang serakah punya gaya hidup mewah dan gak diawasi dengan sangat ketat, ya akan korupsi juga, akan terkena OTT juga. Tapi tunggu dulu bos. Kebijakan kenaikan gaji hakim bukannya atas persetujuan DPR juga. Lah kok sekarang beda. Dulu kenapa setuju? Kan bisa 9, 10, 11. Atau jangan-jangan oke-oke. Ingat bos, wakil rakyat bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu setuju. Udah kayak liriknya lagunya Bang Iwan tuh. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Agung Yanto bilang perbuatan judicial corruption beberapa hakim merupakan bentuk kekufuran nikmat. Dan bentuk keserakahan yang gak boleh ada dalam diri seorang hakim dan aparatur pengadilan di Mahkamah Agung. Terlepas dari kasus suap pentolan PN Depok, penaikan gaji hakim itu memang sudah betul dan patut diapresiasi. Tapi OTT pejabat PN Depok ini jelas menunjukkan kalau problem utama peradilan adalah integritas dan tata kelola. Tanpa transparansi dan pengawasan yang efektif, penaikan gaji justru beresiko jadi pembenaran semu seolah negara telah membayar mahal kejujuran, padahal mekanisme kontrol tetap berantakan. Korupsi di peradilan telah lama bersifat sistemik, terstruktur dan masif. STM dong nih. Bukan TSM. Yang nulis lagi ngeheng kayaknya. Sama kayak yang baca lagi ngeheng. Kebanyakan jam tayang. Jadi sistemik karena ditopang oleh relasi kuasa, lemahnya pengawasan dan budaya impunitas yang berulang. Resiko tertangkap nyatanya juga belum cukup menimbulkan efek jera. Ancaman sanksi etik dan pidana kerap berhenti pada individu tanpa diikuti pembenahan menyeluruh terhadap sistem yang memungkinkan praktek kotor itu terjadi. Mahkamah Agung mengklaim telah melakukan berbagai perbaikan. Digitalisasi perkara melalui sistem informasi penelusuran perkara, e-court, e-litigation sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung sering disebut sebagai lompatan besar transparansi. Meski begitu, cengkraman mental korup di pengadilan menunjukkan sistem digital yang ada saat ini hanya memindahkan tumpukan berkas fisik menjadi berkas elektronik. Sistem itu gagal memindahkan transparansi ke ruang publik. Celah ruang gelap masih menganga lebar. Menganga. Lebar. Menganga. Para mafia peradilan dengan cerdik mengakali sistem. Data diinput secara formal di aplikasi agar terlihat patuh. Tapi lobi-lobi kotor tetap jalan di luar sistem. Kedepan digitalisasi harus dikembangkan lebih radikal dan menyeluruh.
Setiap tahapan perkara mulai dari penunjukan majelis, perubahan jadwal, pemuatan salinan putusan, hingga akses terhadap draft putusan perlu tercatat secara real time, dapat diaudit dan diawasi oleh publik. Nah, iya harus tuh, harus. Integrasi data antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan aparat penegak hukum harus menjadi keniscayaan. Iya. Hentikan retorika reformasi yang kosong. Bersihkan pengadilan dari para wakil Tuhan yang menjelma menjadi tikus-tikus berpalu. Iya, betul, sepakat. Jika tidak, maka jangan heran kalau kepercayaan publik terhadap hukum bisa mati selamanya.